Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini yaitu tentang wawancara. Kelas 4, tema 3, subtema 1. Oke, pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Oke, jadi wawancara itu adalah tanya jawab ya antara dua orang atau lebih. Nah, ada yang namanya narasumber dan ada yang namanya pewawancara. Oke, wawancara itu tujuannya untuk memperoleh informasi ya tentang suatu hal atau peristiwa. Oke, selanjutnya pengertian tentang pewawancara dan narasumber. Wawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang melakukan wawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi. Jadi pewawancara ini orang yang bertanya ya, orang yang bertanya kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering melihat di televisi misalnya di berita ya, ada wartawan bertanya kepada narasumber, atau misalnya ketika di televisi itu juga ada dialog misalnya di studio gitu ya, ada presenter ya melakukan wawancara kepada narasumber yang ada di studio. Jadi itu ya wawancara, orang yang melakukan wawancara ya, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Oke, lanjut. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Nah, babak pertama ini wawancara di studio ya, ada presenter melakukan wawancara kepada narasumbernya, ada dua orang ya. Nah, gambar yang selanjutnya disebutnya wawancara tunggal ya, karena narasumbernya hanya seorang ya. Oke, lanjut. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Kamu juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancara. Oke, misalnya kamu ingin menentukan topiknya tentang kebersihan lingkungan, maka kamu bisa bertanya ya, narasumber kamu bisa pilih nih, misalnya tentang kebersihan lingkungan itu kamu bisa bertanya kepada Bapak RT ya, atau Pak RW ya, seperti itu. Jadi kamu tentukan dulu topiknya, lalu buat daftar pertanyaan yang kamu ajukan saat wawancara ya. Jadi kamu juga harus menentukan narasumbernya nih sesuai dengan topik yang kamu pilih ya. Oke, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan pada wawancara dibuat dengan menggunakan kalimat tanya ya, dengan kata tanya apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi itu ya pertanyaan yang diajukan saat wawancara itu tujuannya untuk menggali informasi. Oke. Pertanyaan pada wawancara dibuat dengan menggunakan kalimat tanya. Oke, berikut ini contoh ya, kata tanya dan contoh kalimat tanya untuk wawancara dengan topik cara merawat hewan peliharaan. Oke, kalau topiknya cara merawat hewan peliharaan, berarti narasumber yang kita pilih misalnya peternak ya. Oke, yang pertama kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa
peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Oke, jadi itu ya topik kita, cara merawat hewan peliharaan. Dengan kata tanya apa, kita bisa menanyakan kepada peternak itu, misalnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Oke. Lanjut kata tanya yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah ya. Pertanyaannya contohnya, berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Oke, yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Pertanyaannya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Oke, lanjut. Yang keempat, kata tanya di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya misalnya, di mana Bapak membeli makanan untuk hewan peliharaan Bapak? Oke. Yang kelima, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Oke, lanjut. Yang keenam, kata tanya mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa ya. Oke, contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Oke, lanjut. Yang terakhir, nomor 7, kata tanya bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Oke, jadi itu beberapa kata tanya ya yang bisa kita digunakan untuk membuat kalimat tanya ketika wawancara. Oke, contoh-contoh tadi itu adalah topiknya cara memelihara hewan peliharaan. Bisa kita tanyakan narasumbernya itu kepada peternak atau kepada orang yang mempunyai hewan peliharaan. Oke, demikian materi wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.